Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Lina Karlina dari SDN 040 Pasawahan, Kota Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG tahun 2020. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semuanya sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, terima kasih ya sudah hadir hari ini. Sebelumnya mulai kita berdoa. Hari ini berdoanya dipimpin oleh Zidan. Silahkan Zidan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Zidan yang sudah nih. Pak Ibu lihat di sini Wildan, Rindan, Ahnaf, Salwa sudah hadir. Kemudian ada Andrean, Aldira, Azam, Ratu, Okta, Zidan, Nadia, Diana. Ya, sudah 21 orang ya hari ini yang hadir. Terima kasih semuanya. Wildan ada katanya? Wildan. Ya, Wildan ada ya. Wildan sudah masuk daftar hadirnya. Baiklah, coba sekarang posisi duduknya yang rapi supaya belajarnya enak ya. Alat tulisnya sudah disiapkan? Ya, sudah ya, alat tulisnya sudah disiapkan. Nah, anak-anak kalian harus tetap bersemangat ya walau belajarnya di rumah. Kita belajar di rumah, tetapi harus tetap semangat. Monggo ya. Kalau sudah siap belajar, coba angkat tangannya, angkat jempolnya, kasih ke Ibu. Bu, udah siap nih belajarnya. Ayo Diana, udah siap belum belajarnya? Ya, bagus ya. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Terdengar jelas. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan aturan pembelajaran hari ini ya. Nanti menyampaikan ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 5. Tentang apa ya tema 5? Wirausaha. Nah, sekarang Ibu tanya, coba usaha apa yang ada di sekitar rumah kalian? Ada usaha apa saja? Ya, Warung. ada warung, apalagi? Tukang air. Halo. Tukang jahit. Ya, betul itu usaha ya, sama menjahit. Tukang sebelah. Tukang seblak ya. Kalau Bandung ciri khas Cobek. seblak ya. Pasti di rumah kalian, di dekat rumah Ibu juga ada yang jualan seblak ya. Karena itu ciri khas dari Bandung. Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang usaha-usaha di sekitar kita. Ya, baiklah Ibu akan share screen dulu. Sudah terlihat ya? Nah, baiklah. Sudah. Kita akan belajar tema 5, wirausaha. Tema 2, usaha di sekitar pembelajaran 1. Jelas, Bu. Ya, jelas, bagus. Tadi sudah menyebutkan usaha-usaha yang ada di sekitar rumah kalian. Untuk pembelajaran hari ini, ya tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, setelah membaca teks tentang batik dan gerabah, peserta didik mampu menganalisis 3 komoditas yang diekspresikan. Nah, yang kedua, setelah mengamati sifat-sifat magnet, peserta didik mampu memprediksi hal yang terjadi pada sebuah magnet jika didekatkan pada benda. Nah, 3, setelah melakukan percobaan benda magnetis dan non-magnetis, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan dengan sistematis. Ya, yang keempat, setelah mengamati gambar poster, peserta didik mampu menyusun langkah-langkah mendesain poster dengan tangan secara tepat. 5, setelah mengamati gambar poster, peserta didik mampu mendesain poster dengan tangan secara benar, ya. Nah, 5 tujuan pembelajaran
yang akan kita capai untuk hari ini. Siap anak-anak? Siap. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba amatilah gambar. Nah, ini ada 3 buah gambar. Coba Arya sebutkan ada gambar apa saja, Arya? Sedikit, Bu. Ada yang sedang orang yang sedang mengfotokopi. Ya, memfotokopi. Muhammad Rizky, berikutnya ada gambar apa lagi Muhammad Rizky? Ada yang sedang dicukur. Ya, ada yang sedang dicukur. Nah, yang ketiga, coba Narin, ada gambar apa nih yang ketiga? Sedang memperbaiki kendaraan bermotor, Bu. Nah, orang sedang memperbaiki kendaraan bermotor. Berdasarkan ketiga gambar ini, adakah yang ingin kalian tanyakan? Aku, Bu, Narin. Ya, Narin, silahkan. Bagaimana pertanyaannya, Narin? Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha fotokopi? Daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha fotokopi? Ada yang bisa menjawab? Teman Aku, Bu, Deviana. Ibu. Silahkan. Deviana Bu. dulu ya. Satu-satu. Deviana. Iya. Usaha apa ya? Deviana, peralatannya. Sumber dayanya manusia. Ya. Peralatannya kertas, tinta, listrik. Ya, peralatannya ada tinta, ada listrik, ada kertas. Ya, betul sekali buat Deviana. 100 ya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha pangkas rambut? Coba. Aku, Bu, Deviana. Ya, Deviana. sebentar. Yang lain ada lagi? Selain Deviana? Hawa, Ibu. Ya. Salwa dulu. Salwa, apa jawabannya? Sumber dayanya manusia, tenaga manusia. Peralatannya gunting, sisir, celemek, sama kaca, Ibu. Iya, betul. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha bengkel motor? Coba. Bu, Arya, Bu. Ya, Arya boleh. Silakan. Manusia. Sumber dayanya manusia. Ya. Peralatannya kunci Inggris, tang, obeng. Udah, Bu. Iya. Arya suka melihat bengkel. Ada usaha bengkel di dekat rumah Arya? Ada, Bu. Ya, ada ya. Biasanya di sana banyak peralatan kunci-kunci. Ya. Nah, apakah barang-barang tersebut diproduksi di dalam negeri? Atau Tidak, Bu. Tidak. Bu. Ya, Tidak. mana tuh? Tidak, Bu. Tunggu bentar. Ada yang dibuat di dalam negeri? Tidak, karena alat dan mesin perkakas dan mesin fotokopi banyak diproduksi dari luar negeri. Ya, betul ya. Banyak mesin-mesin yang diproduksi di luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Silahkan baca, Zida. Kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ya, terima kasih Zidan yang sudah membacakan teks tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Ya, nah coba informasi yang kalian dapatkan dari teks ini apa ya? Peralatan yang Salah satunya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ya, kerjasama di negara-negara ASEAN. Kalau kegiatan perekonomian, perdagangan, ada kegiatan mengekspor dan mengimpor. Kegiatan impor itu kegiatan yang mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri ke Indonesia, ya. Ingat,
kalau ekspor itu dari luar negeri ke Indonesia. Sebaliknya, ekspor. Ekspor itu kegiatan mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri. Luar negeri. Jadi ada dua ya aktivitasnya. Ada ekspor dan impor. Ya. Ibu ulangi lagi. Kalau impor itu dari mana ke mana ya? Dari Asia Dari luar negeri ke Indonesia. Selanjutnya ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Ya, atau ke negara-negara ASEAN ya di sini ya. Baiklah, ada impor, ada ekspor. Kalian coba baca teks tentang data ekspor negara Indonesia. Data ekspor negara Indonesia. Kategori makanan menempati urutan pertama dalam data ekspor Indonesia. Udang merupakan salah satu produk yang banyak diminati di pasar global. Selain udang, minyak kelapa sawit juga mendominasi pasar global dengan angka produksi hingga 31 juta ton setiap tahunnya. Terima kasih Narin yang sudah membacakan. Nah, dari data ekspor ini ternyata Indonesia banyak ya mengekspor ke luar negeri. Di antaranya tadi dalam hal makanan apa? Ekspor apa? Udang. Dalam bidang tekstil Indonesia mengekspor apa? Pakaian siap pakai. Pakaian. Apa lagi? Perlengkapan baju. Ya, baju, kaki. Ya. Kemudian kaki rajut. ya betul. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia, dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat bahkan mulai menambah ke Australia dan sebagian Asia. Dari dua teks ini, ya ternyata selain kayu, selain tadi apa? Udang, selain karet, Indonesia juga mengekspor barang-barang kerajinan seperti kain batik, kemudian gerabah. Gerabahnya juga bagus ya, ada yang dibalut dengan kerang, dengan kaca, ya macam-macam. Nanti kalian tulis ya di LKPD-nya barang-barang komoditas ekspor apa saja yang dikirim dari Indonesia. Di mananya, Bu? Di LKPD ada kan? Seperti ini ya. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Jadi kalian tuliskan ya kalau Ya, Bu. sudah mengetahui Bu. Nah, tuliskan 3 komoditas yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN. Dituliskan ya, di sini ada 1, 2, dan 3. Mengerti? Setelah kalian tuliskan 3 komoditas ekspor dari Indonesia. Nah, sekarang amati barang-barang ini. Apakah barang-barang ini dijual di sekitar rumah kalian? Biasanya kalian temukannya di mana? Di fotokopi. Ya, di fotokopi ya. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Nah, Bisa, kira-kira. Coba yang ke-1, Rindan duduk rapi. Coba lihat ke Ibu. Rindan, prediksi Rindan, kalau misalkan pensil didekatkan ke magnet, apa yang terjadi Rindan? Apa jawabannya?
Tidak ditarik. Ya, kata Rindan tidak ditarik. Bagaimana menurut Arya? Arya, misalkan pensil dekatkan ke magnet, apa yang terjadi Arya? Tidak ditarik. Tidak bisa ditarik. Ya, coba kalian lengkapi dulu tabel. Prediksi benda. Nomor 1 pensil. Apakah bisa ditarik atau tidak ditarik? Beri tanda checklist. Tulis prediksinya ya. Sebelum kita buktikan, masih ingat tidak tentang sifat-sifat magnet? Masih, Bu. Iya, masih. Coba. Yang ke-1 Memiliki apa gaya tarik. sifat-sifat magnet? Memiliki gaya tarik. Memiliki gaya tarik, betul. Yang kedua? Memiliki Dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, bagus. Yang ketiga? kutub senama tolak menolak. Yang berikutnya, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Di sini ada benda-benda yang benda non-magnetik dan benda magnetik. Apa sih itu benda magnetik? Benda magnetik adalah bahan yang bersifat paramagnetik. Ya, bersifat paramagnetik. Di sini ada 3 ya, benda magnetik itu ada 3 jenis. Yang pertama, bahan yang bersifat paramagnetik. Yang kedua, bersifat magnetik. Bahan yang bersifat magnetik. betul ya. Yang seperti apa sih bahan yang bersifat paramagnetik itu? Yaitu bahan yang mempunyai sifat tarikan magnet yang lemah. Kalau tarikannya lemah, nah itu disebutnya bahan yang bersifat paramagnetik. Magnet Paramagnetik. ya, jika ditarik, jika magnet pun bisa menarik benda yang punya sifat ini tidak akan terlalu kuat tarikannya. Ya, contohnya adalah benda yang terbuat dari platina atau aluminium. Kemudian yang kedua, ada benda non-magnetik. Ialah benda yang unsur pembentuknya itu dominan, tidak bisa ditarik oleh gaya magnet. Kalian amati ya, dari 12 gambar tadi, 12 benda tadi, ada benda magnetik dan ada benda non-magnetik. Iya. Ya, misalnya bahan yang bersifat non-magnetik ini adalah benda yang non-logam atau tidak terbuat dari bahan-bahan logam, misalnya kayu dan juga plastik. Nah, kayu dan juga plastik itu termasuk bahan-bahan non-magnetik ya. Nah, baiklah. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Apa nama percobaannya? Benda magnetis non-magnetis. Ya, tujuannya itu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahannya ada apa saja? Ada magnet. Tunjukkan magnetnya ke layar. Magnetnya. Kayu, daun, dan pensilang. Silakan tunjukkan ke layar, ke kamera. Udah siap magnetnya. Kemudian ada pensil. Mana pensilnya? Ini Bu. Nah, peniti. Peniti, ada peniti. Ya, penghapus karet. Coba tunjukkan mana penghapus karet. Ya, selain penghapus, ada lagi penjepit kertas. Coba penjepit kertas. Ya, di sini ada ini punya kecil nih. Ada penjepit kertas, ada juga penjepit kertasnya yang besar, boleh ya? Yang seperti ini penjepit kertasnya, boleh. Nah, kemudian ada sisir. Ada sisirnya, coba tunjukkan ke Ibu mana sisir. Ya, bagus. Ih, hebat, udah siap alat-alatnya. Kemudian gunting. Gunting nih, Ibu juga udah nyiapin gunting. Kemudian batu. Coba mana batu. Ih, hebat ya, alat-alat praktikumnya. Ya, bagus ya, udah bawa batu. Kemudian kayu. Kayu boleh, misalkan kayu pakai pakai apa ya, sumpit, misalkan sumpit dari kayu boleh ya. Nah, stik es krim bagus, salwa dari kayu. Kemudian daun, ada yang sudah menyiapkan daun? Hebat, bagus.
Karet gelang, mana karet gelangnya? Ya, bagus Nadia, lengkap. Satu lagi kaca. Ada yang sudah menyiapkan kaca? Kaca. Iya. Bagus banget semuanya. Ya, baiklah. Sekarang kita coba caranya. Ya, Ibu kasih contoh dulu ya. Ibu kasih contoh satu. Coba lihat ke Ibu semuanya. Ibu kasih contoh satu. Di sini Ibu punya ini apa namanya ya? Coba ada yang kelihatan? Tutup Gelas ya. Ibu punya tutup gelas ini. Tutup gelas ini apakah bisa ditarik oleh magnet? Nah, caranya Tidak bisa. Kemudian Tidak bisa. dekatkan magnet ke benda yang tersedia. Nah, ternyata ketika sudah didekatkan, amati. Nah, apakah tertarik atau tidak tertarik? Nah, ternyata tidak tertarik. Bagus ya. Berarti hasil pengamatannya tutup gelas tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, sekarang kalian lakukan hal seperti Ibu ini, lakukan terhadap 12 benda tadi ya. Iya, Ibu. Terhadap 12 benda dari mulai pensil. Silakan lakukan, dekatkan ambil magnet. 1, 2, dekatkan magnet ke benda yang secara bergantian. 3, amati apa yang terjadi. Kemudian catat hasilnya, jangan lupa dicatat. Coba kasih lihat ke Ibu. Nah, apabila didapatkan, bagaimana hasilnya? Ya, kedengaran suaranya? Nempel, Bu. Nempel. Berikutnya, benda yang berikutnya coba apa? Tulis hasilnya, jangan lupa. Nah, dekatkan magnetnya. Nah, bagus ya, nempel. Kemudian benda lainnya coba setelah gunting. Daun. Apa Enggak magnet nempel? Enggak. Ya, bagus. Zidan membuka. Ibu minta Zidan mendekatkan magnetnya ke paku. Ada paku? Ada, Bu. Dekatkan coba. Dekatkan. Apa Menempel, Bu. Ya, coba ditahan. Bagus, kasih lihat gambarnya ke Ibu. Nah, kameranya di mana lupa ya? Mana kamera? Nah, gitu bagus. Ya, bagus ya. Menempel. Kemudian sekarang dekatkan ke sisir. Mana ya sisir? Sudah, Bu. Iya, nggak apa-apa. Apakah menempel? Menempel. Tidak menempel. Bagus. Nempel. Hebat semuanya. Nah, sekarang coba tulis laporannya dari mulai tujuan percobaannya apa, alat dan bahannya apa saja, langkah-langkah percobaannya bagaimana. Langkah-langkah percobaannya yang ini ya. Nah, yang ini ya. Kemudian hasilnya jangan lupa ditulis. Misalnya pensil dapat ditarik atau tidak. Nah, kesimpulannya benda apa sajakah yang termasuk benda magnetis? Kemudian yang kedua, benda apa sajakah yang termasuk non-magnetis? Seperti itu ya. Mengerti? Iya ya. Silahkan dibacakan Salwa hasilnya. Tujuan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Terus, Alat dan bahan, magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. ya, selanjutnya. Langkah-langkah percobaan, ambil magnet. 1. Ambil magnet. 2. Dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat hasil pengamatan pada tabel. Hasil percobaan, pensil tidak dapat ditarik, peniti dapat ditarik, penghapus tidak dapat ditarik, paku dapat ditarik, penjepit kertas dapat ditarik, sisir tidak dapat ditarik, gunting dapat ditarik, batu tidak dapat ditarik, kayu tidak dapat ditarik, daun tidak dapat ditarik, karet tidak dapat
ditarik dan kaca tidak dapat tarik. Iya, bagus. Jadi kesimpulannya apa? Benda yang dapat ditarik dan magnet. Benda yang dapat ditarik dengan magnet disebut magnetit. Terus? Dan benda yang tidak dapat ditarik disebut non-magnetit. Ya, berarti dari ke-12 benda tadi, benda apa saja sih yang termasuk benda magnetik? Coba, Salwa. Dari ke-12 tadi. Peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting ibu. Iya, bagus. Yang non-magnetiknya apa? Non-magnetik, pensil, penghapus, sisir, batu, kayu, karet, dan kaca. Ya, bagus. Ya, coba yang lainnya kasih tepuk tangan buat Salwa. Ya, kasih tepuk tangan buat Salwa. Hebat ya. Nah, sekarang kita akan mengadakan pameran. Ya, pameran tentang barang-barang komoditas ekspor dari Indonesia. Seperti ada pameran batik, kemudian pameran abang. Di sini Ibu punya 2 poster. Terlihat tidak posternya? Terlihat. Iya, ada posternya ya. Nah, dari poster ini kita akan membuat desain poster ya. Apa saja sih langkah-langkahnya untuk membuat poster ini? Ada yang tahu? Yang pertama, apa langkahnya? Siapkan kertas polos, pensil dan penghapus. Yang kedua, ya, yang ketiga, Buatlah dua di bagian atas bawah. ya, garis tipisnya seperti gambar di sebelah kanan ini ya. Ada garis tipisnya di atas dan di bawah. Garis tipis ini dibuat 6 cm dari atas dan 6 cm dari bawah. Ya. Nanti kalau sudah membuat garis tipis, berikutnya buatlah judul. Judulnya ditulis di bagian atas kertas. Misalkan judulnya pameran. Apa judulnya? Iya, pameran produk lokal. Ya, bagus. Kemudian setelah membuat judul, buatlah catatan kaki. Catatan kaki itu disimpan di bawah ya tulisannya. Nah, biasanya itu memuat kapan pelaksanaan pameran itu dan di mana. Ya. Nah, setelah itu isi bagian tengahnya. Bisa ya? Bisa. Kalian akan memamerkan produk lokal di sekitar rumah. Ada apa saja produk lokalnya? Sepatu. Ya, ada sepatu ya dari Cibaduyut. Apalagi? Baju batik. Baju batik. Supaya semangat, kita ice breaking dulu yuk. Ayo, Bu. Ya, kita foto-foto dulu ya. Ya, yang pertama kita foto gaya KTP dulu. Jidan udah siap? Ya, Bu. Ya, ada yang belum tahu foto gaya KTP seperti apa? Ya, foto gaya KTP. 1, 2, 3. Ya, wah, Jidan foto Aldira nih paling bagus foto gaya KTP-nya. Tuh, lihat gaya Aldira ya. Paling mirip sama foto gaya KTP. Berikutnya yang kedua, gaya simpan ujung-ujungnya di ujung bibir. Sebelah kiri, sebelah kiri. Kanan, sebelah kanan. Ya. Angkat ke atas 2 cm. Tahan. Coba di zoom ya, didekatkan ke kamera, ditahan, dan kurang dekat ke kamera. Nah, gitu. 1, Jidan deketin ke kamera wajahnya, mulut di mulut ya, jarinya 1. Yang terakhir, ya, gaya semongko. Siap?
Tarik, sis. Ini bagus fotonya. Jidan malu-malu. Nggak usah malu-malu, Jidan nggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan yuk. Ya, kita lanjutkan. Kita akan mendesain poster tentang pameran. Apa tadi Salwa pamerannya? Pameran produk Pameran produk lokal. Ya, pameran produk lokal. Nanti kalian buat ya. Nah, tapi tidak usah diwarnai. Ya, Bentar, ya. Jadi tidak usah diwarnai, desainnya saja dulu. Bisa? Bisa Ibu. Baiklah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Tadi pertama kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ekspor mengimpor. Ekspor impor ya. Awal kita sudah belajar magnetis dan magnetis. Ada benda magnetis non magnetis. Kemudian apa lagi? Usaha Ibu. Usaha. Tentang wirausaha. Ya, yang terakhir ini apa kita belajar tentang Poster. poster. Ya, bagus sekali. Tentang mengekspor. Ya, lengkapi ya. Nah, kesimpulannya, pertama kita belajar tentang komoditas ekspor negara Indonesia dan negara ASEAN ya. Ada komoditas ekspor di bidang pangan. Indonesia mengekspor udang ke luar negeri, contohnya itu. Kemudian ada ekspor di bidang tekstil, misalkan pakaian, kaos kaki rajut, dan sebagainya. Kemudian ada juga Indonesia mengekspor kayu, ya, karet alam, buat ban. Kemudian berikutnya tadi kita sudah melakukan percobaan benda magnetis dan ya. Non magnetis. Nah, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi di Google Form. Link Google Form-nya nanti Ibu kasih lewat Google Classroom ya. Di Google Classroom ada link Ya, Bu. kemudian ada LKPD, kemudian ada untuk mengupload poster. Ya, nanti kalian upload di sana, nanti Ibu kasih penilaian. Alhamdulillah ya, pelajaran dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan dengan baik, dengan lancar. Nanti kalian kerjakan soal evaluasinya. Kemudian Ibu ingin bertanya, dari kegiatan awal sampai akhir tadi, mana sih yang menurut kalian menarik? Magnet, Ibu, waktu mencoba magnet. Ya,
Salwa, menurut Salwa yang percobaan magnet. Kalau yang lain ya Magnet, Bu. Aku yang komoditas, Bu. satu yang komoditas, Wildan yang tentang magnet. Wildan. Katanya Wildan yang magnet, Bu. Ya, sudah terdengar Wildan. Raya, yang menariknya yang mana Raya? Coba lihat magnetik. yang magnetik ya. Kalau misalkan dari pelajaran awal sampai akhir tidak ada yang sulit tidak? Apakah Ada Ibu. pelajaran yang sulit, yang Ibu. tidak mengerti? Ada, Ibu. Saya bisa dipahami pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Ya, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Besok kita lanjutkan ke pembelajaran tema 5, subtema 2, PB kedua. Ya, belajar dengan rajin, semangat, walaupun belajarnya di rumah, kita harus tetap semangat menjaga kesehatan. Ya, lakukan 3M. Apa itu 3M? Memakai Pakai masker. kemudian mencuci tangan, Menjaga jarak. jarak. Kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Ya, jangan lupa. Ya, baiklah. Kita akhiri pelajaran hari ini. Kesimpulannya tadi sudah ya. Refleksinya juga sudah. Tidak ada yang sulit. Yang menariknya tentang magnet, ada yang tentang komoditas. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba Ya, Bu. rapi. Rapi, Raya, tegak duduknya, siap. Kita berdoa akan dipimpin oleh Zidan kembali. Zidan dibuka mic-nya. Berdoa dengan khusyuk ya, tidak ada yang lirik kiri kanan, tidak ada yang mengobrol. Ketika berdoa semuanya harus khusyuk meminta kepada Allah. Berterima kasih karena hari ini sudah memberikan kelancaran dan kemudahan di pembelajaran ini. Silahkan Zidan. Setelah belajar, kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa kembali. Ya, Ibu. Mudah-mudahan bulan Ya, depan Bu. kita bisa bertatap muka ya. Kembali melaksanakan Ya, kelas Bu. di sekolah kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.